Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Poltek PIN, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Junior Winston Nubito Suebo, STB 5556, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, kelas B. Izin Bapak, izin untuk mempresentasikan ulang materi dari em, ujian tengah semester tentang statistik manajemen data. Sebelumnya saya minta maaf dikarenakan laptop saya rusak sehingga saya terpaksa tidak bisa membuat PPT seperti yang dikerjakan oleh teman-teman lain. Tetapi saya memakai dari PPT Bapak. Pada bab 1 dan 2 ini kita akan belajar tentang statistik manajemen data. Izin dosen menyesuaikan. Jenis-jenis statistika. Satu, orientasi pembahasan. Dua, jumlah variabel terikat. Tiga, asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis. Empat, fase atau tujuan analisis. Orientasi pembahasan. Statistika matematis, pemahaman model, dan penurunan konsep serta rumus-rumus statistika. EX, analisis, regresi, statistik, uji, T, dan lain-lain. Statistik terapan berorientasi kepada pemahaman dan teknik statistika, penggunaan atau terapannya dalam berbagai ilmu. EX sama dengan statistika sosial. Jumlah variabel terikat. Statistika univariate, teknik analisis yang melibatkan hanya satu variabel terikat. Statistik multivariat, teknik analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis. Statistika parametrik adalah statistika yang berdasarkan pada model distribusi normal. Statistik non-parametrik, statistika yang didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Fase atau tujuan analisisnya. Statistika deskriptif. Metode statistika untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Statistika inferensial atau induktif. Metode untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi kesimpulan. Pembagian data. Sini kita bisa lihat bagan ada dari yang pertama adalah data, kemudian turun ke 4 bagian, yaitu menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulan. Data menurut sifat. Yang pertama adalah misalnya, contohnya, data kualitatif seperti jenis kelamin, warna kesayangan, atau asal suku. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif juga terbagi menjadi dua, data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah jumlah mobil, contohnya seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu, contohnya adalah berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Data menurut sumbernya. Data internal, data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan organisasi atau perusahaan. EX sama dengan data tentang aktivitas perusahaan. Data eksternal, data yang bersumber dari luar organisasi atau perusahaan atau sekolah. EX sama dengan data BPS, data LIPI, atau data B. Data menurut cara memperolehnya. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, atau pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data dari pihak lain seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, atau IMF, atau juga FAO, dan lain-lain. Data menurut waktu, pengumpulannya. Data berkala atau time series yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data perkembangan penjualan produk selama 5 tahun, contohnya. Data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, contohnya hasil sensus penduduk pada tahun 2020.
skala nominal. Yang pertama adalah skala nominal. Angka hanya berfungsi untuk membedakan, contohnya, jenis kelamin, pria misalnya satu atau wanita dua. Kemudian ada skala ordinal. Nominal menunjukkan urutan dan tingkatan. Contohnya juara satu, juara dua. Skala interval. Angka yang selain berfungsi sebagai nominal dan ordinal juga menunjukkan jarak. Contohnya suhu. Suhu naik dari 20 derajat sampai 30 derajat. Kemudian ada skala rasio, seperti berat badan Andi 90 kg, Budi 60 kg. Hal ini berarti berat badan Andi 1,5 kali berat badan Budi. Metode pengumpulan data. Di sini kita bisa lihat bagiannya. Yang dari atas adalah instrumen, kemudian turun menjadi dua bagian, yaitu tes dan non-tes. Sedangkan di tes ada dua juga bagian, yaitu tes kemampuan atau tes hasil belajar. Sedangkan di non-tes ada tiga, yaitu angket, wawancara, dan observasi. Cara pengambilan data. Sensus. Cara pengumpulan data, seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Sedangkan sampling, cara pengumpulan data yang diselidiki adalah elemen atau sampel dari suatu populasi. Jadi, caranya random dan acak. Seperti populasi, data menjadi perhatian kita. Sampling frame, daftar dari elemen populasi yang berasal dari unit yang dipilih untuk diseleksi. Sampel, bagian dari populasi yang diketahui sampling frame. Cara penyajian data dengan diagram atau grafik. Kita bisa lihat di sini ada diagram batang, diagram lingkaran maupun grafik. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 kita akan mempelajari tentang statistika manajemen data. Bab 3, ukuran pemusatan data. Post-test bab 1 dan bab 2. Lanjut, ukuran pemusatan data. Suatu nilai tunggal yang memiliki seluruh distribusi ada tiga cara untuk mengukur sentral tendensi, yaitu melalui nilai rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Mean grouped data. X sama dengan sigma X per N. Keterangan. X adalah rata-rata, sigma X jumlah keseluruhan nilai populasi, N banyaknya data dalam populasi. Mean grouped data. Rumusnya seperti di atas, keterangannya adalah X rata-rata hitung berkelompok, FI frekuensi masing-masing kelas, XI nilai tengah masing-masing kelas, N jumlah total pengamatan dan banyaknya data. Contoh soal mean ungrouped data. Lanjut, contoh soal mean grouped data. Kita bisa lihat perbedaan dari dua soal tersebut. Contoh soal mean. Di kota Surabaya terdapat 6 perguruan tinggi swasta atau PTS. Jumlah mahasiswa masing-masing adalah 900, 1220, 1040, 1190, 900, dan 1000. Berapa rata-rata banyaknya mahasiswa PTS di kota tersebut? Soal. Data berikut adalah nilai UAS statistik mahasiswa sebuah kelas. Hitunglah nilai meannya. Ini dalam pertemuan kemarin kita telah kerjakan bersama. Kita lanjut, median grouped data. Dikelompokkan. 1. Median grouped data. Median untuk data yang belum dikelompokkan. Langkah 1, mencari letak median atau rumusnya. Rumusnya adalah N tambah 1 per 2. Untuk data ganjil, nilai median berada di tengah. Sementara itu, nilai median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Median grouped data. Median grouped data, median untuk data yang sudah dikelompokkan, sama halnya dengan median data grouped. Untuk mencari median data sudah dikelompokkan, langkah pertama adalah mencari letak median berada. Lalu setelah itu mencari berapa nilai mediannya. Rumus untuk mencari median yaitu N per 2. Lalu mencari median dengan rumus keterangan TB.
Tepi batas bawah kelas median. S. Letak median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FMD. Frekuensi kelas median. I. Interval. MD, rumusnya adalah MD sama dengan TB tambah dalam kurung S per FMD kali I. Ini adalah contoh soalnya, contoh soal median grouped data, contoh soal median, contoh soal median seperti yang kita sudah kerjakan, skip. Modus grouped data, MO sama dengan TB tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali I, tutup kurung kali I. Keterangan TB bawah TB, TB bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I adalah interval. Contoh soal modus grouped data. Berdasarkan contoh soal 3.2, maka carilah modus dari data tersebut. Jawaban, langkah awal mencari modus adalah dengan melihat kelas memiliki frekuensi terbanyak. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa kelas 3 merupakan kelas dengan frekuensi paling banyak, yaitu 16. Mari kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab 4, ukuran letak data. Pokok pembahasan adalah 1 kuartil, 2 desil, dan 3 persentil. Ukuran letak. Ukuran menunjukkan pada bagaimana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Ukuran letak meliputi kuartil, desil, persentil. 3 macam kuartil pada statistik terurut. Kelompok 1, 1/4 data. Kelompok 2, 1/4 data. Semuanya adalah 1/4 data. Akan tetapi pada bagiannya adalah kuartil bawah, ada yang kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil in group data. Rumus mencari letak kuartil in group data adalah Q sama dengan Q buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Untuk data yang belum dikelompokkan, langkah bawah adalah mengurut data tersebut dari yang terendah sampai tertinggi, selanjutnya mencari kuartil berdasarkan pada rumus tersebut. Contoh soal kuartil data, in group data. Contoh, kita baca salah satu contohnya. Berikut adalah nilai matematika sebagai orang siswa, yaitu 70, 62, 46, 52, 48, 61, 53, 44, 50, 54, dan 57. Dari data tersebut carilah Q1. Kita mencari kuartil. Kita mau mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kita menggunakan rumus yang tadi. Kemudian ada juga langkah soal lain, yaitu mencari nilai kuartil 3, yaitu kita bisa pakai rumus Q3 sama dengan Q dalam buka kurung N tambah 1 tutup kurung 4/4 sama dengan kita masukkan ke dalam angka ke dalam rumusnya, yaitu 3 dalam kurungnya N-nya adalah 11 tambah 1 bagi 4 dan hasilnya adalah 9. Letak kuartil untuk P3 adalah di data 9 seperti tampilan berikut. Ada 4, 4, 4, 6, dan 48, itu adalah kuartil 1. Kemudian ada 50, 52, 53, 54, dan 57 adalah kuartil 2. Kemudian ada 61, 62, dan 6, dan 70 adalah kuartil 3. Langkah keempat atau langkah ketiga, mencari kuartil 3 yang terletak di data 9, yaitu 61. Jawabannya adalah data tersebut adalah contoh soal data ganjil. Mencari kuartil 1. Satu langkah mengurutkan data dari sampai terbesar. Langkah kedua mencari data kuartil dengan rumus kuartil, yaitu Q1 sama dengan Q buka kurung N tambah 1 tutup kurung bagi 4. Kita masukkan angkanya 1,
dalam buka kurung 11 tambah 1 tutup kurung bagi 4 sama dengan 3. Maka ketiga adalah letak kuartil Q1 adalah di data ketiga seperti tampilan berikut 44, 46, dan 48. Itu adalah kuartil 1. Langkah keempat, mencari nilai kuartil 1 yang terletak di data 3 yaitu 48. Kemudian untuk mencari kuartil 2 masih memakai rumus yang sama, kemudian kita masukkan angkanya seperti 2 buka kurung 11 tambah 1 bagi 4 sama dengan 6. Kemudian kita lihat, kita mencari kuartil 2 yang terletak di data ke-6 yaitu 53. Data ke-6 adalah 53. Mari kita hitung 46, 44, 46, 48, 50, 51, dan 53. Sesuai. Untuk contoh soalnya bisa kita skip. Nah, kuartil grouped data. Rumusnya adalah Q sama dengan Q kali N bagi 4. Setelah letak kuartil diketahui dengan langkah selanjutnya adalah mencari nilai kuartil dengan rumus seperti berikut. Rumus mencari nilai kuartil grouped data Q sama dengan TB tambah S bagi FQ kali I. Keterangan seperti tertera, Q itu adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. N adalah banyak data, TB adalah TB bawah kelas, S selisih antara kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQ frekuensi kuartil, I adalah interval. Contoh soal kuartil grouped data. Berikut adalah tabel distribusi kompetensi statistika pendidikan dari 60 mahasiswa di Ya Al-Azhar, Lubuk Linggau, jurusan PAI. Data tersebut berikut adalah kuartil 1, 2, 3, intervalnya, frekuensinya, frekuensi kumulatif seperti tertera. Jawabannya, langkah awal yaitu mencari mana letak kuartil dengan rumus Q sama dengan Q kali N bagi 4. Kita masukkan Q1 sama dengan 1,60, 1 bagi 60, 1 kali 60 bagi 4 sama dengan 15. Q2, 2 kali 60 bagi 4 sama dengan 30. Q3, 3 kali 60 bagi 4 sama dengan 45. Nah, inilah contoh desil, desil 1, desil 2, dan desil 3, sampai desil 9. Bagi data statistik terurut menjadi 10 kelompok banyaknya. Hasil in-group data. Langkah awal mencari desil adalah dengan mencari kuartil baru, mencari nilai dari desil tersebut. Rumus mencari desil adalah D sama dengan D buka kurung N tambah 1 bagi 10. Contoh soal berikut adalah nilai ujian statistika pendidikan 13 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Peralatan dan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Rumus mencari desil. D sama dengan D kali N bagi 10. Setelah letak desil diketahui, langkah selanjutnya adalah mencari nilai desil dengan rumus tersebut. Rumus mencari nilai desil. D sama dengan TB tambah S bagi FD kali I. Keterangan D adalah desil, 1 sampai 9, N adalah data, tiba-tiba kelas, S selisih antara letak desil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FD frekuensi desil, I interval. Nah, contoh soalnya seperti kita pelajari kemarin, kita masuk di presentil. Pengertian-pengertian pada median, kuartil, dan desil dapat digunakan untuk memahami pengertian terdapat pada persentil. Bedanya jika median distribusinya dibagi menjadi 2 kategori, kuartil dibagi menjadi 4 kategori, desil
desil dibagi menjadi 10 kategori, maka persentil distribusinya dibagi menjadi 100 kategori. Dengan demikian, dalam perhitungannya nanti akan dijumpai sebanyak 99 titik persentil dari P1, P2 sampai P99. Persentil juga membagi data ke dalam dua kategori, yaitu data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Persentil. Pengertian pada median, kuartil, dan desil dapat digunakan untuk memahami pengertian terdapat pada persentil. Bedanya, jika median distribusinya dibagi menjadi dua kategori, kuartil dibagi menjadi empat kategori. Dan seperti yang tadi, inilah contoh soalnya yang kemarin kita pelajari. Grup data, rumus mencari letak persentil. Ini adalah rumusnya, P sama dengan P kali N bagi 100. Kalau sebelumnya kita bagi 10, bagi 1, bagi 4. Di sini kita baginya dengan 100. Rumus mencari nilai persentil. P sama dengan titik bawah, tepi batas bawah, bagi, kita ulang, persentil sama dengan tepi batas kelas, tepi batas bawah kelas, tambah selisih antar letak persentil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil bagi frekuensi kelas persentil kali interval. Inilah contoh soal yang kemarin kita sudah kerjakan. Kemudian latihan soal. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bab 5. Jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpanan baku. Itulah pembahasannya. Jangkauan atau range. Jangkauan atau rentangan nilai yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Seperti jarak, nilai terbesar, jarak sama dengan nilai terbesar, kurang nilai terkecil. Rata-rata deviasi, rata-rata hitungan dari mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitungan. Seperti rumusnya ada M besar, D besar sama dengan sigma garis lurus X kurang X bagi per N sama dengan itu adalah ungrouped data. Sedangkan grouped data rumusnya adalah MD sama dengan sigma F garis lurus X I X kurang X kuadrat per N besar. Contoh soal seperti yang kemarin kita sudah kerjakan. Ini juga, ini juga varians, ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Kita bisa lihat di sini ada grup data, varian populasinya adalah zoom apa? Kita kembali ke soal tadi ya, ini A kuadrat sama dengan X buka sigma buka kurung X kurang P tutup kurung kuadrat per N. Itu adalah varian populasi. Varian sampel adalah S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kali X tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Grup data. Kita bisa lihat ada A kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X kurang rata-rata hitung kuadrat per N. S kuadrat
Atau bisa juga X kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X kali X tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Nah, contoh soal, kita tinggal masukkan angkanya sesuai dengan rumus yang tadi, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang mengenai varians yang dicari. Standar deviasi atau simpangan baku. Ukuran penyebaran menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Seperti S sama dengan akar S kuadrat. Contoh standar deviasi atau simpangan baku. Pada data contoh soal ini, S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kali X tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Kita masukkan angkanya, ada 454.086 per 7 kurang 1. Sama dengan 454,86 per 6 sama dengan 75,81. S sama dengan akar S kuadrat. Kita masukkan angka yang kita telah dapat, yaitu akar 75,81 sama dengan 8,70. Contoh standar deviasi, cara mencari simpangan baku sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Soal. Oke, kita lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 6. Bab 6 ini kita akan membahas tentang populasi dan sampling. Kita akan, pokok pembahasannya adalah pengertian P dan S, metode penarikan S, dan contoh penggunaan. Pengertian populasi dan sampling. Populasi keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Menurut Suharyadi, merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi terhingga ukuran populasi berapapun besarnya, tetapi masih dihitung. CO, guru di suatu, contohnya guru di suatu sekolah. Populasi tak terhingga, contohnya populasi orang yang tidak punya musik gambus atau pop. Lanjut, populasi Margono. Populasi tertitis sama dengan jumlah populasi yang batasannya telah ditetapkan secara kuantitatif. Contohnya populasi guru yang ditetapkan berusia 26 tahun sampai 46 tahun pendidikan S1 dan lain sebagainya. Sedangkan populasi yang tersedia, contohnya sebanyak 300 guru atau pendidik di kota Bandar Lampung yang sesuai dengan kriteria. Diagram populasi. Kita bisa lihat populasi, awalnya turun dari populasi, kemudian turun ke himpunan dari elemen unit elementer atau unit penelitian, di teks sebelah kanan yang memiliki karakteristik tertentu, isi, cakupan, dan waktu, dan turun dijadikan sebagai objek penelitian. Yang pertama, himpunan dari elemen, yaitu siapa yang akan diteliti, datanya apa, dan apa yang akan diteliti. Maksudnya pada parameter. Namun dijadikan sebagai objek penelitian adalah sampling, himpunan bagian atau subset dari populasi. Turun ke statistik. Metode penarikan sampling terbagi menjadi dua, probabilitas dan non-probabilitas. Probabilitas memiliki 5 anakan, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, multi-stage sampling. Sedangkan non-probabilitas sampling adalah purposive sampling, teknik sampel jenuh, quote sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Metode penarikan sampling. Tujuan pengambilan sampling populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas, keterbatasan penelitian dari segi tenaga, waktu, dan biaya. 3. Adanya asumsi bahwa populasi seragam. Langkah pengambilan sampling. Mengidentifikasikan
mendefinisikan populasi yang akan diamati, kedua menentukan kerangka sampling dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, tiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, empat melakukan pengembalian sampling atau pengumpulan data, lima melakukan apa? Lima melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Em, Mungkin demikian yang dapat saya bawakan Bapak. Eh, Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu dan berkati. Amin.